Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tria Meliwandari dengan NIM 18170512007 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan skripsi yang telah saya kerjakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAK MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunita Depi, SE MSI, selaku dosen pembimbing pendamping saya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD, selaku dosen penelaah saya. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu pengaruh tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan di Kecamatan Karangasem. Selanjutnya yaitu terkait pendahuluan. Adapun di mana UMKM merupakan salah satu hal yang penting untuk perekonomian dalam suatu daerah, di mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangasem, yang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah peningkatan UMKM dari tahun ke tahun. Adapun 3 indikator bebas dalam penelitian ini yaitu tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi. Lalu variabel terikatnya yaitu minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan di Kecamatan Karangasem. Lalu fenomena yang terdapat dalam penelitian ini yaitu di mana terjadi UMKM di Karangasem mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 54.456, di mana dalam penelitian ini terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu sehingga peneliti terkait meneliti lagi variabel tersebut dengan tempat berbeda yaitu di Kecamatan Karangasem. Lalu kebaruan dari penelitian ini yaitu terdapat di X1 yaitu tingkat kesiapan, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudantara pada tahun 2021, beliau menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti terkait variabel tingkat kesiapan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Adapun masalah yang terdapat di dalam Kecamatan Karangasem ini yaitu masih banyak pelaku UMKM di Kecamatan Karangasem yang belum menyadari tentang pentingnya akuntansi dalam menjalankan usahanya. Lalu pelaku UMKM di Kecamatan Karangasem masih banyak yang belum melakukan pencatatan laporan keuangan. Lalu banyaknya UMKM di Kecamatan Karangasem yang belum memahami mengenai akuntansi. Nah, baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah tingkat kesiapan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan? Lalu apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan? Lalu apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan? Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, di sini terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis ini dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara penyusunan laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior, di mana teori ini memiliki arti bahwa niat berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, namun dipengaruhi juga oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Baik, hasil penelitian yang relevan. Nah, di mana beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan variabel tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi, namun masih memperoleh hasil yang cenderung kurang konsisten. Baik, selanjutnya terkait dengan kerangka berpikir dan hipotesis dari penelitian ini. Nah, di mana hipotesis penelitian? Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama H1, tingkat kesiapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan.
Lalu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Lalu pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu ke bab 3, di mana metode penelitian. Nah, adapun tempat penelitian ini yaitu UMKM yang berada di Kecamatan Karangasem. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa rancangan penelitian yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Kecamatan Karangasem yang berjumlah 10.986. Nah, sampel dalam penelitian ini ditemukan dengan cara menggunakan tabel Isa and Michael dengan mendapatkan sampel berjumlah 267 sampel. Nah, jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian jenis survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, baik, selanjutnya yaitu metode instrumen penelitian dan teknik analisis data. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Nah, skor yang diperoleh dari setiap item pertanyaan diukur dengan skala Likert. Modifikasi 4 jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Adapun gambaran umum dari penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di mana penelitian ini dilakukan selama 2 minggu di Kecamatan Karangasem dan sampel tersebut sudah kembali sejumlah 267 dengan data yang lengkap. Selanjutnya yaitu karakteristik responden, di mana terdapat 4 karakteristik dalam riset ini, yaitu usia responden, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan jenis usaha. Lalu analisis data. Baik, selanjutnya analisis data yaitu UMKM di Kecamatan Karangasem telah memiliki tingkat kesiapan yang tinggi. Lalu UMKM di Kecamatan Karangasem telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Lalu UMKM di Kecamatan Karangasem telah memiliki pemahaman akuntansi yang tinggi. Selanjutnya yaitu uji yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, di mana seluruh item dalam pertanyaan kuesioner tersebut dikatakan valid. Hal ini dikatakan valid karena nilai Pearson correlation atau R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu uji reliabilitas. Nah, di mana pernyataan pada kuesioner ini sudah dinyatakan reliable karena memiliki nilai Kronstadt alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Nah, uji normalitas penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,200. Yang tersebut disimpulkan bahwa data residual memiliki restribusi yang normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana uji ini dapat dilihat pada nilai toleransi dan PIF, di mana nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF kurang dari 10. Nah, di mana dalam penelitian ini sudah menunjukkan dari hasil toleransi yang berdasarkan kriterianya tersebut. Lalu ada uji heteroskedasitas, di mana uji ini menggunakan uji Glasser, di mana uji ini dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedasitas apabila memiliki nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Nah, dalam penelitian ini nilai signifikansinya sudah lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Baik, selanjutnya yaitu ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis
regresi linier berganda. Nah, di mana analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa X1 memiliki nilai yang positif, sehingga variabel tingkat kesiapan berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada nilai koefisien pada tingkat pendidikan menunjukkan nilai yang positif, sehingga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada nilai koefisien pemahaman akuntansi bertanda positif, sehingga pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R2, di mana menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi adalah 0,593 atau 59,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 59,3% variasi minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi. Sedangkan sisanya sebesar 40,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Baik, selanjutnya yaitu ada uji T atau parsial. Nah, di uji T yang pertama yaitu uji hipotesis 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, dan B bertanda positif sebesar 0,179 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kesiapan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Lalu ada uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada uji hipotesis 3, di mana nilai signifikansinya juga menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan B bertanda positif, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, dan dapat diterima bahwa variabel pemahaman akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan, sehingga ini sesuai dengan hipotesis yang terdahulu. Baik, selanjutnya masuk ke bab 5 yaitu penutup. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu H1 diterima, yaitu tingkat kesiapan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Lalu H2 diterima, yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Lalu yang ketiga, H3 diterima, yaitu pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM diharapkan dapat mempersiapkan hal-hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu bagi pemerintah diharapkan dapat terus-menerus melakukan sosialisasi secara bertahap agar dapat memupuk pemahaman pelaku UMKM bahwasannya laporan keuangan itu sangat penting untuk keberlanjutan UMKM yang berada di Kecamatan Karangasem. Lalu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara lebih meluas, di mana diperluas hingga sekabupaten ataupun seprovinsi, sehingga data yang diperoleh lebih banyak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.